Hai Style Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Maharani, saya adalah owner dari Dapur Cihuy, salah satu UMKM yang Kota Bogor. Produk kami itu sebenarnya kebagi jadi 4 nih sekarang. Pertama, olahan daging. Olahan daging itu ada empal suwir rawit, paru suwir rawit, ayam suwir rawit, dan rendang suwir rawit. Semuanya disuwir. Lalu olahan sambal. Saya itu berarti punya 14 jenis sambal. Ya, kemasannya ada yang pouch, ada yang botol kalau sambal. Lalu ada juga olahan minyak. Minyaknya itu adalah minyak bawang merah, minyak bawang putih, minyak cabai rawit merah, dan minyak cabai rawit hijau. Gitu. Lalu ada produk basahan atau catering atau nasi box. Karena kebetulan sekarang juga Dapur Cihuy tidak hanya memproduksi makanan kemasan, tapi kami punya kedai makan. Jadi di situ juga kami menyediakan makanan-makanan kayak nasi box, nasi apa lagi dong kalau anak zaman sekarang bilangnya. Jadi banyak lah pokoknya makanan-makanan yang ala-ala ya Mbak, tidak seserius mungkin kalau teman-teman main ke restoran yang bagus dengan chef yang luar biasa. Ini pokoknya ala-ala rumahan semua gitu. Lalu kalau ngomong pemasarannya sekarang ada di mana, saya sudah punya tempat offline jualan kami di Jalan Pandu Raya 189 Bogor. Lalu kalau offline yang lainnya ada di beberapa retail market, itu ada di 2 retail market, lalu ada di beberapa toko oleh-oleh. Dulu sih memang banyak, tapi sekarang semenjak pandemi kami kurangi biar runningnya lebih cepat. Nanti insya Allah didoain teman-teman, ini pandeminya jadi endemi, biar kembali lagi bisa banyak nyimpen di mana-mana, di beberapa kota juga. Sekarang dulu kita ada di Bandung, sekarang toko oleh-oleh Bandung kita belum masuk lagi. Lalu kalau online-nya pasti ada di IG, Facebook, dan ada di 5 marketplace. Jadi teman-teman boleh itu namanya semuanya Dapur Cihuy, U-nya 2, Y-nya 2, itu di semua ada. Jadi ke sana kalau mau jualan beli online atau offline boleh ke sana. Tantangannya nggak dari awal-awal doang, sampai hari ini juga ternyata luar biasa ya bisnis itu. Saya sih sambil belajar. Kalau di awal-awal tadi yang Mbak ceritanya, saya yang awal-awal tuh pernah bahwa kok nggak awet. Oke, tapi pengen coba idealis tidak pakai pengawet gitu kan. Akhirnya tantangan itu ya tadi saya kenal sama, karena mengikuti prosedur atau cari tahu sendiri bagaimana perizinan. Akhirnya kenalkan sama teman-teman dari Dinas Kesehatan kota kami, lalu kenal sama teman-teman yang tadi yang mungkin sekolahnya atau backgroundnya dari sana gitu ya. Jadi berbagi itu teratasi, selesai itu teratasi, ternyata suka banyak atau timbul masalah lain, pengiriman. Jadi saya pernah tuh atau sering lah dulu itu pengirimannya udah kalau orang Jerman lagi, saya lagi seneng ngomong Jerman. Kalau orang Jerman mah dibakutek gitu Mbak, udah pakai seal, padahal waktu itu udah beli mesin seal, udah pakai bubble wrap gitu, tapi kok masih bocor juga. Ya kan ini jadi asam kan Mbak, kalau bocor itu kan keluh masuk udara. Itu juga pernah jadi masalah, akhirnya tadi terselesaikan dengan banyak cerita sama teman, curhat sama teman yang sama-sama punya usaha yang sama, atau banyak juga fasilitas-fasilitas pelatihan ternyata. Dan tadi kita yang memang harus proaktif, karena kan kita yang tahu kebutuhan kita apa ya. Kadang-kadang mohon maaf nih, saya kayaknya nggak perlu deh belum perlu ikut pelatihan waktu itu ya, misalnya digital marketing, karena produk saya pun belum bisa nih pergi jauh gitu kan. Jadi saya manfaatin cari taunya gitu dulu, itu sih. Kalau alhamdulillah semuanya terlewati. Pernah juga ada ceritanya yang luar biasa, namanya Mbak, usaha masih kecil itu kan ketika dipesan sama sebuah perusahaan yang wow gitu, keren, asik nih gitu. Ternyata kan prosesnya panjang banget, kirim sampel aja 2, 3, 4, 5 kali gitu kan. Ya sudah nggak apa-apa, ternyata ketika mereka suka, nawarnya juga luar biasa ternyata kan. Nah itu jadi kendala pertama ketika proses kayak gitu tuh, ternyata saya harus ngitung HPP-nya yang benar. Ya ketika saya tadinya ya balik lagi semua belajar, wah pokoknya saya mau punya profil perusahaan penerbangan yang luar biasa, ini harus jadi gitu. Okein aja lah pokoknya gitu. Ketika masuk masih ada untung cuman 10% aja. Tapi ternyata
ternyata berjalannya waktu itu, ya tadi saya nggak pinter ya, ternyata mereka itu PO, hari ini PO, katakanlah 1.000 gitu, usaha harus jadi. Dan itu tidak tercantum di deal-dealan kami. Jadi tapi kan saya harus memenuhi itu. Jadi Mbak bayang dong, pekerja berapa orang yang saya tarik. Artinya menurut Mbak dengan angka yang 10% margin tidak tertutupi dengan wow, pekerja orang-orang 2 hari nggak tidur, nggak lembur, apa namanya, makanannya saya harus supply terus, itu operasionalnya luar biasa. Akhirnya saya tetap kirim, tapi ya belajar dari situ. Itu sih banyak banget tantangannya, apalagi kalau sekarang ya pandemi. Saya baru kemarin ajak teman-teman buat bekerja tambahan 4 orang karena sudah mulai ramai. Gelombang ketiga datang lagi, luar biasa banget. Itu sih. Tapi ya tadi ya sama-sama jalannya bareng-bareng. Jadi kami saling menyemangati, terutama teman-teman UMKM itu buat saya luar biasa ya. Akhirnya saya tahu kenapa ya mereka bisa survive. Gitu ya. Mungkin ekspektasinya mereka atau saya termasuk ekspektasinya kayaknya nggak terlalu tinggi gitu, atau belum berani ekspektasi tinggi, di sini dulu aja, terus pegangannya banyak teman-temannya, jadi sama-sama jalannya gitu sih Mbak. Produk baru ya kita lagi, tapi tadi lagi build-in-nya gaya build-in, lagi coba-coba nih tes, karena kita pengen kan kalau main daging kita tuh pengen produk-produk ikan, tapi kita kebetulan masih belum agak tadi biar awet lamanya, udah pakai cara yang ini tapi masih belum sesuai target kita pengen keluarin tadi yang berbau-bau ikan gitu ya, itu yang pertamanya. Lalu kalau pengen ngasih ngembangin, pengen banget kalau penjajakan sudah dilakukan, pengen nih kita selama ini kita kalau ngomong ekspor belum ekspor, tapi kita sudah beberapa ada teman reseller di beberapa negara misalnya, tapi kirimnya kan bukan ngomong bagi atau ekspor ya Mbak, kirimnya pakai jasa kurir pada umumnya, kirim 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo baru. Pengennya niatnya ini menjadi sesuatu yang bisa lebih luas ke luar gitu ya Mbak, itu sih yang masih jadi mimpinya saya. Lalu pengen sih merambah punya usaha di sisi lain. Ya Allah, kalau pengen ada rezeki, kebetulan tempat yang sekarang itu ada kedai makannya dan jadi co-working space. Ternyata senangnya ada tempat buat co-working space, kenal sama teman-teman komunitas. Jadi kalau ada yang nyewa tuh saya suka nongkrongin loh Mbak, pengen kenal sama komunitas, dan itu menyenangkan buat saya. Dapat insight baru dari teman-teman komunitas yang ikut atau pernah pakai tempat kita. Jadi saya pengen sih ada niatan kalau ada rezekinya, usahanya makin baik, berkah, tempat lain juga kita pengen di brand sama Dapur Cihuy juga barengan jadi tempat buat teman-teman komunitas di Kota Bogor kan gitu. Kalau satu lagi pengen punya memberanikan diri punya cabang offline di tempat lain. Gitu sih, banyak ya. Tadi ditanyainnya nggak mau tinggi tapi pengennya banyak, ternyata ya ampun, didoain ya. Mudah-mudahan yang teman-teman style lover yang nonton mengamini dan dikabulkan. Kalau selama ini kalau yang di offline-nya kan kita menyasar teman-teman yang datang sini menyewa tempat, teman-teman komunitas. Pastinya selama bulan puasa itu akan berkurang ya Mbak. Mungkin banyaknya yang berbuka puasa bareng dan lain-lain gitu loh. Jadi untuk saya misalnya konten sama si kemasan ini gitu. Ketika di tempat kami sudah bikin beberapa program ala-ala lagi ya Ibu. Jadi ulang lagi ya. Jadi ala-ala lagi nih ya teman-teman saya lover, ala-ala saya dan tim saya, coret-coretannya tentu kami sudah siapkan. Pertama kami kasih tentunya produk kemasan kami bikin hampers. Jadi hampers kadang-kadang itu hampers kece, harganya misalnya kan suka di atas 500.000, di atas misalnya 1 juta rupiah. Jadi kami siapkan hampers yang insya Allah versi kami kece juga, nggak malu-maluin dikasih ke orang. Itu mulai dari harga 125-an. Itu udah kami siapkan juga hampersnya. Lalu beli hampers satu, kami sudah siapkan juga program-program yang nyasarnya tadi. Hampersnya nggak cuma hampers murah loh, dengan gimmick-gimmick ABCDFG-nya sudah juga. Lalu kami bikin tadi paketan paketan buat buka bareng gitu. Jadi hampersnya nggak cuma makanan kemasan, tapi dibikin makanan kemasan kami bikin jadi
nampah makanan gitu ya. Jadi mau buka bersama di rumah tidak perlu repot, itu juga jadi salah satu yang mau kami siasati untuk meningkatkan penjualan kami selama bulan Ramadan. Dan beberapa di toko offline atau apa namanya itu Mbak, marketplace ya. Benar-benar marketplace. Di marketplace juga kami cantumkan beberapa program bekerja sama dengan beberapa marketplace. Salah satunya ada dua marketplace yang sudah kami daftarkan. Mereka menawarkan dapur sini ikut tidak untuk program Ramadan itu. Lagi nunggu yang 3 lagi. Mudah-mudahan mereka menawarkan juga biar kami ikut lagi. Teman-teman saya lover, Ramadan ini adalah momen yang luar biasa. Kalau teman-teman yang baru mulai, jangan takut, apapun bisnisnya yuk dicoba, entah itu F&B, entah itu pakaian, karena semua orang nih di momen Ramadan ini biasanya jauh lebih konsumtif, jadi marketnya terbuka. Jadi buat saya sih sarannya apapun itu, mau kecil mau besar, mau jenisnya F&B atau bukan, yuk dicoba aja lah. Apapun itu gitu. Lalu yang paling penting adalah tadi bikin program atau gimmick. Nah, tapi saran saya ketika teman-teman membuat gimmick, please jangan gimmicknya lari dari produk yang mau teman-teman tawarkan atau harus buat effort baru. Kan katakanlah ini musiman. Kalau effort baru lagi berarti tadi kita bicara cost lagi. Jadi yuk, apa yang bisa dijadikan gimmick, kan banyak banget nih gimmick-gimmicknya ya yang bisa diberikan, entah itu free ongkir atau dikemasnya dengan bagus bentuk hampers atau beli 1 dapat 2. Jadi jangan aku maunya misalnya gimmicknya beli dapur Cihuy dapat baju, kan effort lagi gitu ya. Ya, jadi cari gimmick-gimmick yang seperti itu. Lalu tadi kalau saya sih balik lagi, biasanya kan saya taunya circle saya yang saya paling ketahui polanya. Jadi boleh ya teman-teman mulai dari sekarang, mulai kepoin circle-nya, diperbesar circle polanya mereka apa, ya udah kita ikutin pola itu, kan namanya juga orang jualan. Kita yang ngikutin pola-pola teman. Kalau saya sih itu aja kali ya Mbak, buat teman-teman saya lover. Tadi balik lagi, kalau tipsnya bagaimana yang mumpuni atau yang sesuai, saya masih belum jauh nih Mbak, tapi insya Allah yang tadi saya lakukan itu juga berlaku sama teman-teman UMKM, dan beberapa tahun belakangan saya dan teman-teman UMKM itu bisa melakukan peningkatan penjualan dengan cara-cara itu.